Oke, yang lain mungkin bisa mematikan video untuk memudahkan memudahkan koneksi. Dimatikan saja videonya, tidak masalah. Nanti aja kalau misalkan kita sudah nanti videonya kalau kita sudah selesai pembelajaran, videonya bisa kita aktifkan lagi. Nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya memang mencoba menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kenapa? Ya, kalian kan sudah dapat kartu perdana dari pemerintah dan beberapa semua yang sebelumnya saya minta tolong yang lainnya dulu suaranya ya, terus videonya bisa dimatikan untuk memudahkan koneksi ya, cek ndak ngabot-ngaboti kuotamu bisa. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas itu adalah bab yang kedua. Mohon yang lain di-mute, videonya di-mute. Ayo, lihat ini saja kuy, komputer kuy. Ada nih. Ya. Di-mute dulu. Ya. Videonya juga bisa dimatikan dulu. Oke, saya lanjutkan. Pada pertemuan yang kali ini akan kita bahas adalah ini adalah bab yang terakhir karena memang semester ini itu hanya ada 2 bab ya, jadi hanya ada 2 bab. Agil, mohon di-mute suaranya. Sudah jelas? Sudah. Yang kemerus itu ada iya, tak mut all kararare durip meneh. Ket mau nang kene tak mut all ae ket mau jane wisan. Tapi panggah ae nek sing anu. Ya. Sekali lagi pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang kedua ini adalah bab yang terakhir. Bab yang terakhir di semester 1 atau di semester ganjil semester 5. Karena memang dalam semester 5 kali ini ada 2 bab dan ada di semester 6 itu hanya ada 1 bab karena mengikuti kurikulum mulai dari COVID-19. Yang harusnya ada 2 bab dipangkas jadi 1 bab. Nah, pada bab yang kedua ini akan kita bahas yang tentang pola berwarna di satu kota. Di sini yang akan kita pelajari
Itu tentang definisi desa, definisi kota, ya, dan sebagainya. Soal ya wes. Halo, halo. Jelas. Tidak. Halo. Jelas ya suaranya? Ya. Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, saya ulangi lagi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu yaitu tentang pola keuangan desa dan kota. Nah, dalam bab yang kedua ini yang akan kita pelajari yaitu ada 2 KD atau kompetensi dasar. KD pengetahuan atau KD yang pertama yaitu kita akan menganalisis struktur keuangan desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Jadi di sini nanti kalian akan menganalisis apa sih perbedaan antara desa dan kota, kemudian interaksi antara desa dan kota. Itu yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, yang kedua, KD keterampilannya atau KD 4.2. Nah, ini adalah untuk tugas akhir kalian untuk di bab yang ini yaitu membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota yang kamu tinggali. Nanti kalian pasti akan mendapatkan perbedaan apa sih kota, apa sih desa, dan kalian nanti bisa menganalisis kira-kira wilayah yang kalian tinggali sekarang itu termasuk desa atau termasuk kota. Tuh, nanti ya, termasuk desa atau termasuk kota. Tuh. Nah, jadi nanti kalian itu adalah untuk tugas akhir di bab kedua ini yaitu membuat makalah tentang pemerataan pembangunan di desamu atau di kotamu. Yang tentu saja dilengkapi dengan kalau bisa menggunakan peta desamu, ya kan? Tabel desamu. Tabelnya berisi apa? Ya tentu saja berisi tentang kependudukannya. Ya, jumlah penduduknya berapa? Penduduk laki-lakinya berapa? Penduduk perempuannya berapa? Ataupun membuat diagram tentang intinya tentang perkembangan penduduk dan seterusnya. Nah, nanti tentu saja kalian kan sudah di kelas 11 sudah saya ajari yaitu mencari data dari BPS, ya kan? Nah, data dari BPS itu kan pasti mencakup semua, meskipun itu adanya kecamatan dalam angka, tapi di kecamatan itu kan pasti ada desamu. Kalau sama gimana Pak? Tidak masalah sama. Ya, kalau sama tidak masalah, asalkan membuat makalahnya secara individu, bukan kelompok. Kapan pengumpulannya? Di akhir semester, di akhir bab yang kedua. Ya sulit dong. Sekarang masih September. Perkiraan akhir semester itu adalah akhir November, masih sekitar 3 bulan. Itu yang akan kita pelajari. Ya. Nah, di sini yang pertama untuk pertemuan kali ini mungkin saya hanya akan menjelaskan tentang definisi desa sama dengan dan ciri-ciri desa. Ya, oke. Langsung. Oke. Kira-kira kalau menurut kalian itu apa sih desa? Ya, mungkin ada yang ingin menjawab, bisa di-unmute. Kira-kira definisi desa menurut pendapat kalian itu apa? Kalau misalkan sulit untuk unmute, bisa ditulis di chat. Apa itu desa?
Ini ada yang jawab. Ya. Tidak ada yang jawab. Kira-kira apa sih yang disebut sebagai desa? Ini ada yang jawab, desa yang menyediakan bahan pangan. Maksudnya menyediakan bahan pangan itu seperti apa? Ini definisi desa. Yang saya maksud di sini adalah definisi desa. Menurut kalian kira-kira sing disebut desa itu apa? Yang disebut desa? Ada yang jawab. Wes. Oke. Saya lanjutkan saja. Ini desa, ya. Itu desa berasal dari bahasa Sanskerta secara tata bahasa, yaitu berasal dari kata desi, yang artinya adalah kelahiran atau tanah kelahiran atau tanah tumpah. Nah, itu yang disebut sebagai desa kalau dari tata bahasanya. Nah, istilah desa itu kan yang digunakan secara nasional, tapi di beberapa daerah itu memiliki istilah desanya masing-masing. Seperti contoh di Bali, mungkin ada yang pernah hidup di Bali, pernah tinggal di Bali, punya teman orang Bali. Bali itu penyebutan desa itu ada yang namanya istilahnya perbekel. Ya, di Bali. Di desa di Bali pun juga dibedakan ada dua macam desa. Ada desa adat, ada desa administrasi. Desa adat kalau di Bali itu kaitannya dengan ritual keagamaan dan budayanya. Kalau desa administrasi itu yang tercantum di KTP, di KK, dan seterusnya. Kemudian di Sulawesi, khususnya di sini di Minahasa, ada yang disebut sebagai wanus. Itu istilah desa di beberapa wilayah. Kalau di Nangro Aceh Darussalam, itu desa itu disebut sebagai kampung. Kalau di Tapanuli, Sumatera Utara, ya kan, orang Batak itu menyebut desa adalah huta. Nah, kalau di Sumatera Barat itu disebut sebagai nagari, dan pemimpinnya itu disebut sebagai raja. Mungkin kalau kalian pernah mendengar nama Tan Malaka, Tan Malaka itu adalah pemimpin dari nagari 50 kota. Itu raja. Ya, Sumatera Selatan bisa disebut sebagai marga. Ini contoh adalah perbekel penglipuran di Bali. Nah, ini merupakan salah satu desa terindah di dunia yang memiliki udara paling bersih juga di dunia. Mungkin ada yang pernah main ke sana. Nah, kalau definisi desa menurut para ahli, di sini saya rangkum, kalian bisa baca di LKS, sebenarnya ada beberapa definisi di LKS, ya kan? Nah, kalau di sini yang saya rangkum, ada pembaruan di LKS, di situ disebutkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di sini ternyata menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ya, ini ada pembaruan undang-undang. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mungkin kalian baca di LKS, ya kan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebenarnya hampir sama. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Erwin Tarto, Profesor Desa Kota, ya, Profesor Desa Kota di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, itu menyebutkan definisi desa itu adalah merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, unsur-unsur fisik, ya kan, sosial,
ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Jadi di sini definisi desa menurut Erwintarto itu adalah perwujudan geografis. Seperti sering yang saya katakan di kelas 11 dulu, ya kan? Istilah geografis itu mencakup semua. Ya, meskipun kita diajarkan waktu ada istilah letak geografis sudah saya salahkan kan. Karena apa? Karena yang namanya geografi. Nah, kalau kalian masih ingat kelas 10 dulu, geografi itu ilmu yang mempelajari tentang geosfer, fenomena geosfer. Sedangkan geosfer itu mencakup semua, baik unsur fisiografis ataupun unsur non fisiografis, unsur sosial. Jadi di sini yang disebut sebagai desa menurut Erwintarto itu adalah perwujudan geografis. Namanya perwujudan geografis pasti melingkupi semua unsur-unsur fisiografisnya, unsur-unsur fisiknya, baik iklim, ya, tanahnya, topografinya, ya, terus faktor flora dan faunanya. Kemudian ada sosial, ya, unsur-unsur sosial, baik itu tentang administrasinya, interaksi masyarakatnya, ya kan, adat istiadatnya. Terus kemudian ada unsur ekonomi tentang aktivitas manusianya, ya, unsur politik tentang pemerintahan di desa. Jadi desa itu memiliki pemerintahan sendiri. Ya, mungkin kalian juga pernah, ya, pada tahun kemarin banyak yang melakukan pemilihan desa secara serentak. Itu adalah unsur politik dari desa. Bahkan sebelum presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, desa itu memilih petingginya atau pemimpinnya, kepala desanya, itu sudah dipilih oleh rakyat sejak dulu. Kalau dulu cerita-cerita dari bapak ibu atau kakek nenek kalian, itu dulu hitungnya istilahnya pakai titik. Dulu gambar calon, ya kan, itu digambar dengan buah-buahan, sayur-sayuran, dengan palawija dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya menurut Erwintarto itu adalah ada kaitan dengan unsur kultural, adat istiadatnya, budayanya, semua yang diciptakan oleh manusia yang terdapat di suatu daerah dan ada interaksi dengan daerah yang lainnya. Tuh. Ya, tuh. Yang ketiga menurut Paul Landis yang disebut sebagai desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri yang pertama mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Menurut Paul Landis, masyarakat desa itu saling mengenal. Penduduknya sedikit, ya, masyarakat desa bahkan di ujung-ujung itu saling mengenal. Makanya kadang wong tuwek-tuwek menodai, ya kan, orang-orang tua dulu itu tahu, oh rumahnya Pak Samad, oh mana Mas. Itu pergaulan hidup yang saling mengenal. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Mungkin adat istiadatnya sama, mungkin aktivitasnya hampir sama dan seterusnya. Yang ketiga, cara berusahanya, cara ekonominya bersifat agraris atau pertanian ataupun perikanan. Nah, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Jadi melihat dari faktor-faktor fisiknya, faktor-faktor alamnya, biasanya. Kalau misalkan desanya ada di pantai, maka desanya aktivitas penduduknya mayoritas sebagai nelayan. Ya, kalau misalkan di pegunungan itu sebagai petani dan seterusnya. Itu pengertian desa. Kalian juga bisa melihat dari pengertian desa yang ada di LKS di situ ada Sutarjo Koso Hadikusumo menyebutkan sebagai desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya definisi desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas administrasi yang jelas. Ya. Hasil dari interaksi dari unsur fisik dan non fisik yang memiliki penduduk sedikit
Meskipun sekarang banyak juga desa yang memiliki penduduk banyak. Kalau kita menggunakan definisinya Paul Landis yang 2.500, bahkan sekarang banyak juga desa yang penduduknya lebih dari 2.500. Tuh. Nah, bagaimana untuk membedakan itu? Nah, di sini ada ciri-ciri desa yang disebut sebagai desa. Yang pertama, ciri-cirinya kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Di masyarakatnya itu sangat erat dengan alam. Nah, ada kaitannya antara faktor alam, sumber daya alam, topografi, dan seterusnya. Yang kedua, pertaniannya itu bergantung pada musim. Tuh, meskipun tidak semua, karena sekarang sudah ada irigasi. Ya, sudah ada irigasi. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Jadi di desa itu mayoritas penduduknya agraris ataupun nelayan, ya, ada kesatuan sosialnya, ada pemerintahan institusinya, ada kesatuan kerja, ada kelompok tani, ada kelompok nelayan. Yang keempat, ya, struktur perekonomian bersifat agraris di pertanian. Yang kelima, hubungan antar masyarakat berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, atau istilah dalam sosiologi itu adalah Gemeinskap. Atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai paguyuban. Jadi masyarakat itu saling mengenal, kan dikatakan antar masyarakat saling mengenal, bahkan yang jaraknya jauh. Tuh. Kenapa? Karena mereka beranggapan ya, semua masyarakat kita itu masih saudara, sehingga mereka saling mengenal. Kalau di desa saya, ya, itu bahkan yang jaraknya lebih dari 5 km pun kadang orang itu kenal. Ya, asalkan nama lengkapnya, kadang. Makanya kadang istilahnya kalau dulu waktu saya masih sekolah, mungkin kalian juga, loloan jenengi bapak. Ya, itu ada fungsinya. Ya. Kenapa? Ketika teman mau berkunjung ke rumah, ya, itu kalau misalkan nggak tahu, kalau sekarang kan enak, kita bisa share log. Kalau waktu saya dulu masih SD, opo HP urung dulu. Ya, itu kalau nyasar cuma tahu kan alamatnya desanya ini, dan saya desa Dastri. Kalau bingung nyasar itu tanya, karena sering kulino, ya kan, lo-loan jenenge bapak, takoni di jenengku, karena saya masih anak kecil, masyarakat kita nggak tahu. Tapi kalau nama bapak saya, ya kan, bapakku, toto kenal, oh anaknya Pak Iki, oh Mai Kono, kebablas mak, kebablas dek, dan seterusnya. Kenapa? Karena masyarakat desa itu hubungan antar masyarakatnya berdasarkan ikatan keluarga. Contoh lain untuk ikatan keluarga, kalau misalkan ada orang yang meninggal, ya, wong wis padha nyelawat, krungu kabar, ya kan, bahkan beda RT, beda RW, beda dusun pun, ya, kadang orang-orang itu akan datang untuk takziah. Kenapa? Karena yaitu tadi memiliki ikatan kekeluargaan, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, ciri-ciri dari desa, ya, perkembangan sosial masyarakatnya relatif lambat. Ya, sosial kontrolnya ditentukan oleh moral atau norma adat dan hukum informal berdasarkan kebiasaan, bukan hukum-hukum yang tertulis mungkin di KUHP dan seterusnya. Karena masyarakat desa itu memiliki kadang sudah memiliki hukum-hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis. Enek adat istiadat. Ya, istilahnya enek lakon ngopo-opo sing gak bener, nek wong desa-desa kalau desanya ngaran ini gak ilok, gak pantes. Nah, itu namanya hukum informal. Ya, kadang enek wong kadang kan karena perkembangan sosial relatif lambat, kadang delok wong wedok kok dolane bengi-bengi. Nah, nggak tahu ternyata karena sekarang pekerjaan itu banyak yang shift malam dan seterusnya, terus diarani macam-macam, dengan seperti itu. Itu yang dimaksud sebagai perkembangan sosial relatif lambat. Tuh. Yang terakhir, ciri-ciri desa, norma agama dan hukum adat masih kuat. Di desa itu norma agamanya masih kuat. Kalau misalkan desanya itu adalah desa Kristen, ya maka norma agama Kristennya yang kuat. Kalau desanya desa Islam, norma agama
Islamnya yang kuat. Kayak tahlilan, ya, mungkin ada yasinan, gendurenan, dan hukum adat juga masih kuat. Dan contoh seperti Buger, ya, ketika pada waktu Suro itu masih melakukan istilahnya petik laut. Kalau di Banyuwangi itu di Puncak yang terkenal. Nah, di Banyuwangi itu hukum adat orang Osing, ya, suku Osing di Banyuwangi ketika pada waktu bulan Rabiul Awal atau orang Jawa menyebutnya Sati Mulut, ya, itu pasti ada festival endok-endokan, ya, membuat bunga dari telur ditancapkan di gembok. Nah, itu karena hukum adatnya masih kuat, ya, norma agama dan hukum adatnya masih kuat. Itu adalah ciri-ciri desa. Nah, unsur-unsur desa disebut sebagai desa harus memenuhi unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa yang pertama, desa itu harus ada daerahnya. Lah orang enek daerahe, ora itu disebut desa. Enek wonge tapi ora enek daerahe. Nah, bukan disebut sebagai desa. Daerah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang mempunyai batas-batas administratif tertentu yang umumnya tidak begitu luas. Lengkap dengan wilayah pemukimannya, ya, termasuk lahan pekarangan dan pertanian. Tuh. Pokoknya saya enek sing mlebu barang. Ya. Tuh. Yang kedua, nah, disebut sebagai desa kalau ada penduduknya. Tahu kan definisi penduduk di kelas 11 dulu sudah pernah saya jelaskan. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati daerah tertentu baik secara permanen ataupun tidak. Dan ada sirkuler, ada istilah penduduk sirkuler. Ya, ada yang menetap, penduduk tetap, atau istilahnya adalah secara de jure. Nah, ada penduduk secara de facto. Pagi ada, malam sudah tidak ada. Dan bagi saya contohnya, ya, yaitu adalah penduduk secara de facto sekarang di Balu. Tapi secara de jure, saya adalah penduduk Banyuwangi. Dengan segala aktivitas dan permasalahan penduduknya. Baik itu aktivitas ekonomi, aktivitas politik, dan seterusnya. Yang ketiga, di desa itu pasti ada tata kehidupan, yaitu suatu aturan yang ada, baik yang tertulis ataupun tidak, dan biasanya berkaitan erat dengan adat istiadat suatu daerah, norma, dan karakteristik budaya lainnya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ini, tata kehidupan di desa itu berbeda-beda. Ya, kadang adat yang di sini itu boleh, di sana itu tidak boleh. Banyak contohnya. Saya pernah baca di buku, ya, seperti contoh kalau di Nusa Tenggara itu, ya, kalian boleh memukul pakai kayu. Nah, misalkan anak arek nakal, ada anak nakal, kalian boleh mukul pakai kayu, pakai tangan, ya, asalkan kalian tidak boleh mukul pakai lidi, meskipun hanya satu lidi. Itu adatnya di sana. Kenapa? Karena lidi itu pertanda buruk. Tapi lan nang kene sabeti karo biting, gak oleh gak ngerti lidi biting, yo biasa aja. Ya kan gitu. Tapi kalau di Nusa Tenggara Timur, ya, di NTT itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Awakmu apik kepuk, apik mbok jotos, apik mbok kaplok, enggak masalah. Guru apik nyampluk dan seterusnya enggak masalah. Tapi kalau pakai itu enggak boleh. Ya. Atau mungkin di wilayah sekitar kita pun, nah, seperti di Lamongan, ada adat masyarakat Lamongan tidak boleh makan lele. Awakmu neng kene buat lele tak wareke ya oleh, tapi orang Lamongan tidak boleh. Ya, kenapa? Ada istiadatnya. Karena katanya dulu lele itu membantu leluhurnya ketika tenggelam di kolam. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya tata kehidupan. Nah, itu. Dan desa harus memenuhi ketiga unsur desa ini. Ada wilayahnya, ada penduduknya, ada tata kehidupannya. Selanjutnya, ya, potensi desa. Ada dua potensi desa. Potensi yang bisa dikembangkan di desa. Yang pertama adalah potensi fisik.
yaitu adalah sumber daya alam di suatu desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, potensi fisik desa itu meliputi tanah, air, iklim, dan cuaca, flora, fauna, dan penduduk desanya, manusianya. Itu disebut sebagai potensi fisik. Kalau potensi non fisik, ya, yaitu adalah sumber daya manusia, jadi hasil karyanya manusia, ya, aktivitas manusianya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu potensi non fisik desa meliputi aparat atau perangkat desa, kepala desa, atau kalian mungkin punya petinggi, ya kan, Pak Kampung, ya, atau raja di nagari tadi, ya kan, Sumatera Barat, lembaga sosialnya, peraturan-peraturan desa, ada perdes dan seterusnya. Itu adalah potensi-potensi non fisik desa. Tuh, ya. Oke, ini yang terakhir, ya, yang kita pelajari pada kali ini. Kenapa desa itu penting? Karena desa itu memiliki fungsi bagi kota. Istilahnya, desa itu disebut sebagai hinterland. Apa sih hinterland? Hinterland itu adalah daerah penyangga kota. Jadi, desa tidak boleh dihapuskan. Kenapa? Ada beberapa fungsi. Yang pertama, di sini desa tadi sudah disebutkan sebagai penghasil bahan pangan dan penyuplai bahan pokok. Kalau misalkan semua desa diberantas, ya, keanek sito-sitoan, anggapnya seperti itu, ya, keanek sito-sitoan. Nah, terus nanti yang menyuplai bahan pangannya dari mana? Penyuplai bahan pokoknya dari mana? Meskipun sekarang banyak wilayah-wilayah pertanian yang produktif itu sudah beralih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, dan seterusnya. Ya, bahkan banyak juga wilayah-wilayah adat, ya, wilayah-wilayah adat itu juga, contohnya seperti hutan adat, ya, itu juga banyak yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Mungkin kalau kalian melihat beberapa yang trending, nah, tidak begitu trending sebenarnya. Kalau kalian mengamati dari aktivis-aktivis lingkungan seperti Greenpeace, WWF, dan seterusnya, nah, menyoroti banjir yang terjadi di Kalimantan Timur, di Kalimantan, kalau tidak salah Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur, saya lupa. Ya, itu sudah 3 minggu. Kenapa? Karena banyak hutan adat di Kalimantan yang sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tuh, bukan karena masyarakatnya yang buang sampah sembarangan, ada, tapi itu adalah faktor kecil. Jadi penting desa itu, ya, sebagai penghasil bahan pangan dan penyuplai bahan pokok bagi kota. Karena kan wilayah-wilayah seperti contohnya wilayah kita, Jember, Banyuwangi, itu kan sebagai penghasil bahan pokok yang dikirim ke daerah di kota-kota seperti Jakarta. Kalau di Banyuwangi kan ada truk yang mengangkut lombok, beras, dan seterusnya ke Jakarta. Mungkin kalian juga sering, ya kan, melihat seperti itu, yang biasanya berangkat malam dan tumpahannya terkait bahan terbateran, ya, tuh, ya, tanpa adanya desa, maka kota itu seperti tidak ada penyuplai bahan pokoknya. Bahan pokok pun bukan hanya berkaitan dengan bahan pangan, ya, tapi juga sebagai bahan untuk industri juga. Karena di desa itu juga menghasilkan beberapa sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku. Yang kedua, fungsi desa bagi kota yaitu sebagai pemasok tenaga kerja produktif yang dikatakan upahnya lebih murah dibandingkan orang kota. Kenapa dikatakan lebih murah? Ya kan? Ya, meskipun tidak semua sih, karena sekarang sudah ada istilahnya UMR, upah minimum regional. Tapi kadang di kota, kalau kita melihat dari UMR-nya saja, ya, UMR seperti contoh upah minimum regional di Surabaya itu UMR-nya harusnya gaji minimal pegawai di sana, kerja apapun, buruh pabrik, ya kan, office boy dan seterusnya, minimal itu adalah 4.300.000 kalau nggak salah.
Kita bandingkan dengan di Jember. Jember berapa? Jember mungkin sekitaran 1.900.000. Nggak ada separuhnya. Nah, meskipun di sana dikasih 4 juta itu sudah minimum sekali. Ya, masyarakat desa dikai gaji tak munu, wah senangnya rangat gila. Ya, kenapa? Karena kalau kita bawa pulang ke desa, buat duit akeh. Tuh. Ya, tapi kalau kita buat hidup di kota itu tidak ada apa-apanya. Mungkin di sini kita masih bisa menemukan kebetulan rego 5.000. Nah, saya katakan Jember memang murah, makanan itu murah. Dibandingkan dengan Banyuwangi saja masih murah juga. Kayak aku itu. Yang Banyuwangi golek sego pecel 5.000, wangel kan. Meskipun lawe go tempe tahu. Ya, rata-rata harganya 7.000, 8.000 tuh. Ya, itu di Jember kita masih bisa menemukan. Meskipun ada, di kota pun tetap ada, itu sangat sedikit. Ya, untuk biaya hidup. Nah, sangat sedikit. Loh, ini yang menyebabkan biasanya banyak masyarakat desa itu yang berbondong-bondong melakukan urbanisasi. Mungkin kalian masih ingat, ya, salah satu jenis migrasi lokal yaitu adalah urbanisasi. Dari kata urban itu kota. Kalau orang kota yang balik ke desa itu namanya ruralisasi. Istilahnya rural. Rural itu adalah istilah lain di desa. So, yang ketiga, fungsi desa bagi kota, pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga. Kalau mungkin kalian pernah membaca beberapa artikel seperti yang tersebut di China, ya, industri-industri besar di China itu hanya kalau misalkan seperti contohnya iPhone, pabrik di China kan sekarang mayoritas pabrik-pabrik alat elektronik, ya kan, seperti HP, smartphone itu banyak yang di China. Kenapa? Karena biaya produksinya murah. Kenapa bisa murah? Karena pabrik di China itu pabrik besarnya itu hanya melakukan perakitan. Komponen-komponennya itu dikembalikan kepada desa-desa untuk industri-industri kecil. Ya, industri-industri kecil sana. Nah, di sini fungsi desa bagi kota adalah pusat kegiatan industri kecil. Khususnya adalah industri yang berkaitan dengan bahan pangan. Ya, pabrik beras, penggilingan beras, kemudian mungkin makanan-makanan kecil, snack dan seterusnya itu diproduksi di desa yang kemudian dikirim ke kota. Kemudian fungsi desa yang terakhir itu adalah sebagai tempat pemasaran hasil industri dari kota. Jadi ada interaksi desa dan kota. Makanya itu, ya kan? Maka dari itu, ya, desa dan kota itu interaksinya harus sama-sama baik. Bukan hanya kota yang dibangun, desa pun juga harus dibangun. Tuh, ya. Nah, mungkin dari penjelasan ini tadi ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Kalau mungkin ada yang mau bertanya. Saya tanya Pak. Ya. Apa ada hubungannya UMR kota sama UMR di daerah kita sama harga barang-barang yang ada di daerah kita? Coba ulangi. Apa ada hubungannya UMR di semua kan di Jember, terus sama barang-barang ada di Jember gitu Pak? Ada hubungannya Pak? Ya, jelas. UMR itu kaitannya dengan biaya hidup yang bisa digunakan untuk biaya hidup kita. Semakin tinggi biaya hidup kita, karena ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi UMR itu, dari biaya hidup, kemudian bahan pangan, itu juga berkaitan. Nah, seperti contohnya gini, ya, sama-sama desa pun, ya, kalau misalkan bahan pangannya itu harganya mahal, ya, itu pasti biayanya atau gajinya UMR-nya itu akan lebih tinggi. Seperti contoh,
kita mungkin di sini lihat beras, ya kan, harga beras kisaran mungkin 10.000 sampai 15.000. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang ada di Papua, itu bisa sampai 30.000. Ya, itu sama seperti tadi, ya, biaya hidup tadi. Saya katakan Jember dan Banyuwangi, mohon maaf loh ini ya, saya bukan karena saya orang Banyuwangi, tapi nabi Banyuwangi enggak. UMR-nya itu lebih tinggi Banyuwangi meskipun tidak banyak sedikitnya. Mungkin selisihnya 200-300. Itu tadi saya katakan Jember biaya hidup sangat murah. Bahkan kalau saya rasakan selama saya menjadi anak kos ini ya, biaya hidup di Balo sama di Jember Kota itu lebih murah di Jember Kota. Ya, kenapa? Tidak tahu. Atau mungkin karena di Jember Kota ada kampus, jagani gawe mahasiswa, banyak anak kos dan seterusnya. Ya kan? Itu yang menjadi faktor, salah satu faktor biaya hidup, harga bahan pokok dan seterusnya yang mempengaruhi faktor tinggi rendahnya UMR. Kalau kita lihat di Jakarta, UMR-nya sangat tinggi. Ya, 4.500.000, bahkan mungkin sekarang sudah tembus 5 juta. Kalau di Jawa Timur yang paling tinggi adalah Surabaya. Surabaya itu UMR-nya sekitar 4.300-an. Kalau tidak salah itu ya, atau malah mungkin sekitar 4.500.000. Tuh. Nah, kenapa ya itu tadi? Karena memang biaya hidupnya mahal. Surabaya. Mungkin kalian pernah main-main ke Surabaya, tuku-tuku opor, itu mangan nih. Itu meskipun ada, saya katakan pasti ada anomalinya. Ya, ada anomali meskipun ada mungkin warung sing ngedoli murah di kota itu ada. Seperti dulu saya di Malang, ya kan. Di Malang itu saya menemukan nasi pecel harga 3.000. Tahun 2000, saya lulus 2014. Ya, jadi 2010 sampai 2014 itu masih ada di Kota Malang, padahal yang lainnya namanya pecel itu sudah 10.000. Ya, itu enak sing dodol pecel rego Selongo. Itu pun tidak banyak. Itu yang mempengaruhi kenapa kok UMR bisa berbeda-beda. Mungkin ada lagi? Ada lagi pertanyaan mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, mungkin kalian bisa menghidupkan mungkin putus nyambung. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran bisa saya akhiri. Ya kan? Absen nanti akan saya kirimkan tepat jam 12.30. Ya. Terus kemudian untuk ebook modul pembelajaran tentang desa kota sudah saya kirim di Google Classroom jam 11 tadi. Terus ada juga link dari Zenius. Ya, kan paketan dari pemerintah kan bisa untuk buka Zenius. Nanti kalau kalian bingung buka linknya Zenius, kalian login itu menggunakan akun Google kalian. Nah, itu masih gratis sekarang. Meskipun Zenius juga ada yang premium. Kalau premium dia sama seperti Ruang Guru sih, ya kan. Tapi kalau untuk video-video materi yang lainnya itu masih gratis. Atau kalian bisa mencari mungkin video-video lain. Ya, Habib belajar dewe mau tanya ke saya monggo. Untuk pertemuan kali ini saya tidak ngasih tugas, cuma mengingatkan. Ya, mengingatkan sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas. Ya, meskipun terlambat tidak apa-apa wes. Tak penak-penaknya aku karena saya melihat banyak, ya kan, banyak juga yang belum mengumpulkan tugas. Saya melihat seperti di 12 IPA 1 itu dua anak, satu anak, absen mesti genap. Nah, tapi kalau tugas pasti ada yang nggak mengumpulkan. Bahkan di 12 IPA 3 itu ada anak yang belum masuk ke Google Classroom saya. Mungkin yang IPA 3 bisa jawab,
Jumlah siswanya berapa? 12 IPA 3. 12 IPA 3. 35. 35. Yang masuk di classroom saya masih 34 siswa. Nah, satu siswa itu ada yang nggak punya HP, Pak. Kan aku wis ngomong, nunut ning HP-ne kancane. Lah nyapa ora duwe HP? Loh, itu kan kemarin saya sudah bilang ya ke Ardi, kan emang deket sama Ardi, Pak. Terus HP-nya Ardi itu kemarin hilang, gitu. HP hilang-hilang norek, rembuk itu ini aku lelah radio. Nah, 12 IPA 2, siswanya berapa? 34, Pak. 34, sudah lengkap. Berarti tinggal 12 IPA 3. Ya, kurang satu anak. Tapi dari 34 itu pun 12 IPA 2, rata-rata yang mengumpulkan tugas saya itu kisaran mungkin 70%. Aku ya nggak ngerti, ya kan? Kalau waktu aja karo 12 IPA 4 ini meskipun arek elek absen genep 36, sing ngumpulnya tugas itu sekitaran 80%-an. Itu 12 IPA 4. Ya. Yang paling bagus 12 IPA 1. Tapi ya tetap sekitar 90% yang mengumpulkan tugas. Saya tidak mempermasalahkan kalian terlambat mengumpulkan tugas. Tenggat itu ada, tetap saya kasih tenggat karena itu untuk membedakan nilai bagi yang tepat waktu sebelum tenggat dengan yang sesudah tenggat. Pasti ada pengurangan nilai, tapi pasti di atas KKM. Yang penting mengumpulkan tugas. Ya, tuh. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya minggu depan, karena itu adalah pekan ITS, ya, saya gunakan sebagai remedi dan susulan. Sekali lagi, saya harapkan mohon diberitahukan kepada teman-temannya nanti yang tidak mengikuti Zoom, karena di sini hanya 69 orang peserta saya, ya, berarti 68 anak yang ikut Zoom dengan saya. Mohon diberitahukan, ya, jangan sampai telat untuk penilaian harian. Mohon diberitahukan. Tuh, gawe opo? Ya, gawe ngisi rapot titipanmu. Ini akan gitu. Kalau memang tidak mengerjakan, ya mohon maaf. Saya kasih apa adanya. Tuh, ya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Saya sudah ngasih materi, mungkin kalian tidak berkenan, tapi karena ya memang yang tak gawe sumai, sing hadir cuma sekian. Jangan kita tidak boleh tatap muka. Tak kasih video juga ya masih kayak gitu, ya kan? Nah, yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah ada beberapa yang sudah saya laporkan ke wali kelasnya masing-masing. Ya, saya cuma mengingatkan saja. Saya tidak mau maksa. Ya, saya tidak mau maksa kalian mau mengikuti pelajaran saya atau tidak, monggo. Tapi ya pengen lulus, ya kan semua nilai harus di atas KKM. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk yang tidak remedi atau tidak susulan minggu depan gimana, Pak? Tetap mengerjakan soal yang saya berikan. Saya seperti biasa, yang saya ambil adalah nilai terbaik. Misal awakmu ini UH, ini 75. Ya. Terus kemudian minggu depan ngerjakan tugas kok untuk 1, jadi tak gawe tak lebih neng rapot terus gitu. Jadi baik yang susulan atau tidak, baik yang revisi atau tidak, semua tetap mengerjakan selain tugas-tugas yang lain. Ya, selain tugas-tugas yang lain juga mohon diselesaikan. Karena saya melihat ya, dari tugas pertama, pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan wilayah, daerah, dan seterusnya itu banyak juga yang belum mengumpulkan, belum menjawab. Scroll di forumnya Classroom itu scroll, ya, scroll sampai paling bawah, kira-kira yang pertama itu apa. Nah, saya kasih video-video pembelajaran dari YouTube, saya suruh nyatet, ya kan, membuat resume kira-kira yang penting, tidak banyak-banyak, resume. Yang penting kalian ada catatan yang nanti suatu waktu saya minta untuk dikumpulkan.
apa lain tugas ya penak atau saya batas 1 minggu. Nah, mungkin ada guru besok mengumpul nih akhir minggu ini terakhir saya enggak 1 minggu itu pun paling buka 1 minggu, buka 2 1 minggu ya ecer itu ya. Jadi mohon kalian benar-benar menyelesaikan itu. Terus kemudian mungkin yang kemarin penilaian hariannya belum diserahkan, nah, wis klik kirim yang Google Formulir, sudah klik kirim di Google Formulir, tapi belum klik serahkan, karena tadi pagi kayaknya ada yang WA saya, Pak saya belum klik serahkan, nggak masalah, silakan diklik serahkan, ya saya bisa ngoreksi, meskipun sebenarnya tanpa saya klik serahkan pun saya sudah tahu nilainya, tapi di classroom saya itu tidak terbaca. Saya harus menggunakan, harus mengkonvert menjadi Excelan. Ya, kalau saya lihat di sini dari classroom saya, ya, nah ini seperti contoh 12 IPA 1 yang sudah klik serahkan masih 34 anak. 2 anak belum klik serahkan, tidak tahu itu kekurangan atau tidak, saya juga tidak tahu. Ya. Terus kemudian, tidak usah saya namanya, 12 IPA 2, ya, yang mengklik serahkan itu masih 29 anak. Ya, 29 anak. Cuma anak ini saya itu belum mengumpulkan untuk penilaian. Aku loh, tante biro lu Patmo. Bangke pulang soal tak woconi. Blok uang guru. Ya, 12 IPA 3 sama. Kalian diam. Jember iku lho, Jember Surabaya iku nek padha soalé iku tapi Halo. Tapi aku tuh jawab dhewe. Bagaimana? Bentar. Kaliana, saya kira-kira kok wae. Ya, ini informasi sih, ya kan? 12 IPA 3 yang sudah mengklik serahkan itu 29 anak juga. Kurang 5 anak berarti 6 anak yang nggak masuk classroom. Ya, entah itu mengerjakan atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya belum ngecek di Excel-nya masing-masing. Ya, tapi saya memantau dari classroom. Ya, itu masih 29 anak. Makanya nilainya belum saya klik kembalikan. Tuh. Sebenarnya kalian sendiri pun mungkin sudah tahu kan nilainya masing-masing. Di 12 MIPA 4, ya, itu masih 31 anak yang diserahkan. 5 anak belum diserahkan. Entah 5 anak itu untuk ulangan atau tidak, saya juga tidak tahu. Nah, tuh. Makanya padahal di sini petunjuknya sudah jelas. Silakan gunakan Google Chrome sebagai browser default, ya kan? Kerjakan soal dengan mengklik Google Formulir. Setelah mengerjakan dan klik kirim, jangan lupa pada form tugas di Google Classroom-nya, klik serahkan, sama seperti tugas-tugas yang lain. Tuh, kalau saya melihat dari tugas, waduh, nah, kebongkar kabeh ini. Nah, ini, ya, informasi saja. Saya awali dari 12 IPA 1. Ya. Dari 12 IPA 1, kalau absen pasti full. Tapi tugas, dari tugas pertama saja, ini ada 2 orang anak. Soal pengayaan, tentang bab yang pertama, itu 2 orang anak yang belum mengumpulkan. Ya. Terus kemudian, dari tugas yang kedua, LKPG itu juga 3 orang anak. Dan seterusnya. Yang lain, kita sawang ya umek kui ya, kita sebutkan namanya. Mungkin nanti bisa diberitahukan di grup kelas atau lain sebagainya. Ya, nih. Di 12 IPA 2 juga sama.
dari mulai tugas yang pertama, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak. Ya, tetap saya tunggu sampai saat ini. Sampai nanti batas akhir pengumpulan nilai. Kapan Pak? Ya saya juga tidak tahu karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Tetap saya tunggu. Silahkan di scroll di forumnya di Classroom. Ya. Kalau atau mungkin bisa klik ya itu di tugas yang belum diselesaikan. Itu biasanya akan muncul di Classroom kalian. Ya, silahkan dikerjakan. Ini tugas LKS juga banyak. 12 sekarang 12 IPA 3. Selain satu yang tidak ikut Classroom tadi ya, itu mulai dari tugas pertama sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang anak. Ya, berarti 8 dengan yang belum masuk ke Classroom itu, ya, itu juga belum mengumpulkan tugas. Tapi semakin ke akhir sudah semakin baik, meskipun tetap saja ada. Sekarang kalau ada alasan radio paketan ya untuk benar. Ya, bantuan juga beberapa kemarin saya lihat story-nya kalian juga sudah mulai masuk. Ya, yang saya katakan setiap siswa dapat 53 kuota reguler ya, dan 33 ya 33 kuota belajar. Dan untungnya WA itu masuk kuota belajar. Zoom ini juga masuk kuota belajar. Google Classroom juga masuk kuota belajar. Cuma YouTube itu disebutnya kuota reguler. Tuh. Nah, lek pengen YouTube oke, download YouTube apa YouTube Go yang bisa dipilih tontonannya yang sedikit dari 12 IPA 4 tugasnya. Mohon ya, motornya wali kelas aku kok ya waktu nemen-nemen lah. 1, 2 tiga anak. Tugas pertama, scroll forumnya, cari ya yang kira-kira belum dikerjakan. Ya, LKPD 1 yang memang rata-rata mungkin ya mungkin di tugas pertama itu banyak yang terlewatkan karena banyak yang belum masuk. Mungkin seperti itu alasan dari kalian. Ya, banyak yang belum masuk, makanya nggak ngerti. Tapi mungkin kalian bisa cari scroll kalau misalkan nggak nemu, ya kan? Kalau misalkan nggak nemu, tanya ke temannya tugasnya apa. Ya, tapi saya yakin kayaknya bisa kok scroll sampai ke bawah. Tuh, sampai pertama kali saya posting itu apa? Bisa dilihat. Ya, tuh dari saya dikerjain. Tuh, kalau masalah nilai apa kata saya? Awakmu yo tahu nilaimu nek iso KKN. Enggak pernah saya nulis di rapor seperti itu. Ya, itu mungkin ada pertanyaan dari kalian sebelum saya tutup. Yang nggak ikut Zoom nanti bisa diberitahukan, ya, diberitahukan tentang apa yang kita bicarakan kali ini dan minggu depan, ya, apa yang akan kita lakukan minggu depan. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Absen saya kirim tadi, saya kasih tahu jam 12.30. Ya. Jam 12.30 mohon dipantau
silahkan diisi tenggatnya sampai nanti jam 12 malam saya ngisi. Kayaknya yang sekarang pun tidak ada tugas, ya kan, tidak ada tugas yang tenggatnya sekarang, sudah beberapa minggu yang lalu. Ya, itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata dan lain sebagainya. Saya akhiri yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.